Kota Bekasi, cerdas berkarakter. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Emeraldine yang akan membahas tentang kesetaraan gender. Selamat siang Emeraldine. Siang. Gimana nih kabarnya? Baik. Kalau Lova sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Kamu senang gak sih diundang ke podcast kali ini yang membahas tentang kesetaraan gender? Oke, kalau dari aku pribadi jujur seneng banget karena kayak ini tuh salah satu topik yang bisa dibilang aku suka dan juga lumayan relate dalam kehidupan aku sebagai sehari-hari dalam memimpin organisasi di sekolah ini gitu. Jadi menurut kamu nih kesetaraan gender itu apa sih? Oke, menurut aku kesetaraan gender itu adalah di mana kesempatan antara perempuan dan juga laki-laki tuh sama gitu loh, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di bidang apapun kayak ekonomi, politik, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya. Mereka tuh punya hak dan juga kesempatan yang sama gitu loh untuk bisa membuat perubahan baru. Jadi kesetaraan gender itu banyak bidangnya yang dimana antara laki-laki dan perempuan itu harus setara dan adil dalam perannya ya. Terus abis itu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan itu menurut kamu sama atau beda sih? Oke, antara kesetaraan gender sama pemberdayaan perempuan jelas beda ya, dari katanya aja udah beda banget. Menurut aku itu tuh bedanya lebih ke fokusnya di mana. Kalau kesetaraan gender itu fokusnya ada di dua jenis kelamin, perempuan sama laki-laki. Nah, kalau pemberdayaan perempuan itu lebih fokus ke bagaimana bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan para perempuan ini supaya mereka tuh punya kapabilitas yang bagus untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang telah aku sebutkan tadi. Jadi, pemberdayaan perempuan itu perempuan, sedangkan kesetaraan gender itu ya mencakup semua gender gitu. Jadi kesetaraan gender itu antara laki-laki dan perempuan, sedangkan pemberdayaan perempuan itu antara perempuan dan perempuan gitu ya? Ya, betul. Nah, menurut kamu ini kesetaraan gender itu menjadi perhatian penting gak sih bagi laki-laki? Penting banget, harusnya penting ya, karena kesetaraan gender itu nggak semata-mata soal perempuan aja, nggak soal gimana sih cara kita bisa memanjakan perempuan, nggak sama sekali. Kesetaraan gender tuh lebih daripada itu. Kesetaraan gender tuh juga mengangkat isu-isu kayak kenapa sih pekerjaan fisik itu selalu dilimpahkan ke laki-laki doang, emang perempuan kenapa? Terus kayak tentang kenapa sih laki-laki harus dipaksa untuk menahan emosinya, kenapa laki-laki nggak boleh nangis, padahal kan sebenarnya kita sama-sama manusia ya, kayak itu tuh normal dan sangat wajar apabila kita menangis kalau lagi ada masalah. Nah, kesetaraan gender tuh mengangkat hal-hal kayak gitu. Di masa yang kayak gini, kesetaraan gender tuh juga sekarang tuh makin luas gitu loh pembahasannya. Mereka mengangkat hal-hal sosial dari berbagai aspek, dan bahkan sekarang ada beberapa komunitas yang sampai ini loh menginclude tentang LGBT gitu-gitu. Jadi sebenarnya sangat menarik sih melihat perkembangan kesetaraan gender dari tahun ke tahun hingga sekarang gitu. Dan bahkan aku dengar pemerintah pun merubah mindset tentang kesetaraan gender ya. Iya bener banget. Baru-baru ini perempuan baru aja Bahkan yang aku dengar nih sekarang pemerintah itu mengeluarkan undang-undang atau peraturan tentang kesetaraan gender ya. Nah, iya bener banget. Nah, baru-baru ini tuh pemerintah baru aja mengesahkan UU KIA atau Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang dimana di sini tuh pemerintah memberikan hak bagi perempuan apabila hamil dan melahirkan, mereka berhak untuk mendapatkan cuti selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu mereka nggak boleh dipecat dan mereka berhak untuk mendapatkan gaji. Jadi selama 6 bulan, 3 bulan pertama itu setahu aku mereka mendapatkan gaji yang full 100%, dan 3 bulan setelahnya lagi 75% dari gaji yang ada. Nah, ngomong-ngomong soal kesetaraan, pasti gak selalu perempuan juga dong. Laki-laki juga mendapatkan hak cuti nih untuk mendampingi istrinya nanti. Mereka dapat hak kalau nggak salah antara 2-3 hari gitu. Jadi menurut aku kayak alhamdulillah banget nih pemerintah udah mulai sadar, udah mulai aware soal kesetaraan gender, dan semoga ini juga menjadi langkah yang bagus gitu untuk masyarakat bisa menanamkan ini juga gitu, dan membuka mindset kita bahwa kesetaraan gender tuh penting gitu ya. Penting banget. Jadi menurut penjelasan kamu yang tadi bahwa bisa disimpulkan bahwa kesetaraan gender itu benar-benar penting ya di dalam masyarakat kita. Bahkan kita tidak bisa menormalisasikan antara laki-laki dan perempuan itu, yang menitik beratkan itu selalu laki-laki bukan perempuan, ataupun sebaliknya gitu ya. Oh betul. Nah, menurut kamu gimana sih cara kita untuk menerapkan kesetaraan gender di lingkungan masyarakat? Sebenarnya dari mindset karena penting banget, apalagi budaya kita tuh erat banget kaitannya sama patriarki. Jadi dimulai dari hal-hal kecil kayak
rumah tangga itu nggak melulu soal perempuan, dan pekerjaan fisik itu nggak selalu soal laki-laki. Iya sih, ada beberapa perbedaan yang mungkin karena perempuan lebih teliti lah, laki-laki lebih kuat lah, tapi itu tuh bukan jadi alasan untuk kita menetapkan suatu tugas tuh di salah satu gender aja, karena semua gender memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mencoba tugas-tugas tersebut. Kayak gimana sih? Ini deh contoh nyatanya. Aku pas pertama kali jadi kepas kan, alhamdulillah diucapin selamat gitu kan sama beberapa orang. Setelah diucapin, tahu nggak pertanyaan mereka apa ke aku? Apa tuh? Mereka nanya, emang laki-lakinya kemana? Gitu. Seakan-akan kayak, emang kenapa gitu loh kalau perempuan yang milih? Emang kenapa kalau pada akhirnya perempuan yang maju dan memimpin banyaknya orang gitu kan? Karena stigma masyarakat tuh pemimpin selalu harus laki-laki yang mimpin, padahal kan gak semua laki-laki suka mimpin, karena jangan kan mimpin banyak orang, mimpin diri sendiri aja pasti susah banget kan kita. Jadi menurut aku gak perlu lah dititik beratkan terhadap laki-laki lah, perempuan lah, semua orang tuh memiliki kesempatan yang sama untuk mencobanya, dan apabila emang dilakuin kesempatannya ya udah, jangan dipandang aneh-aneh, jangan di stigma macem-macem, ya udah biarin aja, semua orang tuh sama aja pada dasarnya. Yang membedakan ya balik lagi nanti hasil akhirnya gimana. Kalau emang mereka bisa, mereka mampu, ya udah let them be. Ya mau gimana lagi, pemikiran kalian tuh ujung-ujungnya malah bikin lingkungan jadi negatif, jadi nggak enak ujung-ujungnya, dan bahkan kepikiran sama kita ya. Iya, nanti kalian malah bikin orang lain yang nggak salah apa-apa malah kepikiran, jadi ngedrop. Padahal kan sebenarnya pemikiran kayak gitu tuh, ucapan-ucapan kalian yang cuma selewat itu tuh bisa aja berdampak besar ke orang lain, tahu bagaimana percaya diri mereka bisa menurun secara drastis gitu. Jadi lain kali mungkin bisa lebih hati-hati lagi dalam berbicara, lebih dipikir lagi kayak, oh ngapain gunanya kayak gitu ya, emang ngaruhnya apa? Kalau ke kamu aja ternyata nggak ada pengaruh apa-apa, ya udah jangan, buat apa? Kalau misalkan nggak bisa berbuat positif ke orang lain, seenggaknya jangan melakukan hal negatif ke orang lain. Tuh. Bahkan kita sendiri berempat maupun ketos, ketung, sekarang kita itu perempuan semua guys, dipimpin oleh perempuan, dan kita bisa untuk menjalannya sampai pada saat ini. Bahkan mau lengser udah berapa kepanitiaan coba kita? 20 lebih, dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Walaupun masih ada saran, ada kritikan, itu tetap kita terima baik, dan pastinya bakal kita coba kembangkan lebih bagus lagi sampai akhir kepengurusan nanti. Gak ada masalah, buktinya kita tetap bisa bersinergi sama anggota-anggota lainnya yang terdiri dari perempuan dan juga laki-laki. Aman-aman aja alhamdulillah. Ya nggak Nov? Ya, dan bahkan secara ungender yang sering kita dengar itu bahwa ngapain sih perempuan pendidikan tinggi-tinggi, ngejar karir, nggak usah lah terus-ujungnya ke dapur. Ya emang kenapa kalau ujung-ujungnya ke dapur? Kan buat di dapur juga kita butuh pengetahuan supaya nggak gosong masak mie, supaya nggak keasinan masak garam, masak telur maksudnya itu kan penting gitu loh. Bahkan pendidikan di Indonesia untuk perempuan tuh mempunyai hal tekan masak garam mulu sih, ngapain masak garam. Bahkan pendidikan bagi perempuan itu seperti salah. Bahkan pendidikan di Bahkan pendidikan bagi perempuan itu sebenarnya sangat penting loh, bukan hanya mengejar karir, tapi kan perempuan juga nanti yang mengajarkan anak-anaknya dan menjadi guru pertama bagi anaknya dalam bentuk pendidikan. Ya betul banget. Jadi kalau misalnya perempuan nggak punya ilmu yang dasar, yang belum mumpuni, gimana caranya kita sebagai seorang ibu untuk mengajarkan anak kita nanti? Ya betul banget, setuju. Bener banget sih, dan untuk mewujudkan kesetaraan gender tuh kita butuh banget partisipasi dari segala kalangan, dari orang tua, dari remaja-remaja kayak kita, anak-anak, sampai pemerintah pun juga penting banget. Ya untungnya pemerintah juga udah mulai sadar kan yang kayak tadi. Terus isu kesetaraan gender ini tuh juga udah menjadi isu yang dibahas pas KTT G20 di Bali kemarin. Jadi ya semoga bisa menjadi pembuka gitu loh untuk Indonesia memperhatikan kesetaraan gender lebih lanjut lagi. Nah gitu aja guys tentang pembahasan kesetaraan gender pada podcast kali ini. Saya Nova, saya Meral. Izin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cerdas berkarakter. Thank you.